Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gizi dan makanan menurut Islam. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas IKM 4A, dan berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Rosalia Nindi Prastikasari, yang kedua ada Fatwa Kumala Ambari, yang ketiga ada Alvin Ubaid Khairi, yang keempat ada Devita Aprilia Pramesti, yang kelima ada Mutia Jasmine, yang keenam ada Rizky Tanur Aziza, yang ketujuh ada Aninda Fitri Rahmaniasari, yang kedelapan ada Muhammad Rizky Syarullah Barka, yang kesembilan ada Fiftah Hayu Ananda, yang kesepuluh ada Safira Tisna Syahbani, dan yang terakhir atau yang ke-11 ada Anissa Awib Alfianita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari kelompok kami. Makanan merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat menjalankan keberlangsungan hidupnya. Makanan yang baik itu merupakan makanan yang memenuhi syarat higien dan halal. Kemudian apabila manusia tidak menjaga kebersihan makanannya, maka akan berakibat kepada kondisi kesehatan. Apabila suatu makanan terkontaminasi, maka makanan akan menjadi tidak aman serta berbahaya bagi tubuh. Begitu pula dengan proses pengolahan makanan. Jika tidak diolah dengan benar, maka kesehatan akan terganggu. Kemudian sebagai kebutuhan primer, makanan itu tidak hanya harus bersih, tetapi makanan itu juga harus bernilai gizi optimal dan lengkap, meliputi karbohidrat, protein hewani maupun nabati, lemak, vitamin, serta mineral. Zat gizi yang ada pada makanan itu sangat bermanfaat bagi metabolisme tubuh, pemeliharaan jaringan tubuh, mekanisme pertahanan tubuh, dan masih banyak lagi. Keseimbangan gizi yang bersumber dari makanan akan sejalan dengan kesehatan tubuh. Begitu pula sebaliknya, kurangnya asupan gizi itu tentu akan menyebabkan seseorang menjadi rentan terhadap berbagai penyakit yang ada. Nah, agama Islam itu sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satunya yakni ilmu gizi. Islam telah mengatur sedemikian rupa, baik dalam Al-Quran maupun hadis perihal makanan. Islam dan kesehatan berjalan bersama dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui makanan sehat yang halal dan thayyib. Dalam agama Islam, makanan itu perlu diperhatikan dalam segala aspek, sebab makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Bagi umat Islam, makanan itu tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriah, melainkan juga bagi kebutuhan batiniah. Oleh sebab itu, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut terkait gizi dan makanan menurut Islam. Baik, boleh di next. Iya, jadi berikutnya ada gambaran terkait makanan dan gizi dalam pandangan Islam serta secara umum. Terkait dengan makanan, dalam bahasa Arab sendiri, makanan ini berasal dari kata at-ta'am dan jamaknya ini adalah al-atimah yang artinya adalah makanan-makanan. Makanan merupakan bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian terkait dengan gizi, dalam bahasa Arab, gizi ini artinya adalah giza, yang artinya adalah makanan. Kemudian secara umum, gizi atau zat gizi ini bisa didefinisikan sebagai suatu ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Boleh di next? Selanjutnya yakni makanan dan minuman menurut Islam. Nah, yang pertama yakni ada makanan halal dan thayyib. Makanan halal dan thayyib ini adalah makanan yang diperbolehkan dikonsumsi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Nah, kata halal sendiri berasal dari kata halal yahillu halan wa halalan yang memiliki arti diizinkan, diperbolehkan atau dihalalkan. Nah, sedangkan thayyib itu memiliki bentuk jamak thayyibat yang diambil dan dari arti zaka wa toharo yang artinya suci dan bersih, atau bisa juga diambil dari
kata jada wa hasuna yang berarti baik dan elok. Atau yang biasa kita juga tahu laza yang artinya enak atau lezat. Nah, makanan itu dapat dikonsumsi oleh umat Islam apabila halal secara zat dikandungnya, cara memperoleh, cara pengolahan, cara penyajian, dan juga secara prosesnya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, selain makanan halal, tentunya ada makanan haram. Nah, makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh umat Islam dikarenakan alasan tertentu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan apabila kita tetap mengkonsumsinya, kita akan mendapat dosa. Gitu. Nah, menurut hukum Islam sendiri, bahan makanan haram ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada haram lizatihi atau haram zati. Ini maksudnya haram yang sudah jelas gitu loh keharamannya oleh Islam, oleh hukum Islam. Yang kedua ada haram ligoirihi. Nah, maksudnya ini kalau haram yang ligoirihi ini makanan yang pertamanya itu sebenarnya halal, namun dikarenakan alasan tertentu, misalnya karena penanganan atau memperolehnya atau proses pengolahannya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, makanan tersebut menjadi haram. Nah, ini tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang memiliki arti atau bermaksud bahwa umat Islam ini diharamkan untuk mengkonsumsi bangkai, daging babi, darah, lalu penyembelihan selain Allah atau yang biasa kita tahu mul al-munqanikoh atau binatang yang mati tercekik, lalu al-mauqudoh atau binatang yang mati karena dipukul, kemudian ada al-mutarodiyah atau binatang yang jatuh ke tempat yang dalam serta terlempar dari tebing yang tinggi, dan juga an-natihah atau binatang yang mati karena ditanduk binatang lainnya. Dan juga kita tidak boleh mengkonsumsi hewan yang diterkam hewan buas dan hewan yang disembelih untuk berhala. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan minuman halal serta haram. Yang pertama adalah minuman halal. Jadi minuman di sini dalam bahasa Arab dia berasal dari kata al-ashribah dan jamaknya adalah al-syirab atau yang artinya adalah minuman-minuman. Nah, minuman halal ini yang seperti apa? Jadi minuman halal ini adalah semua minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi terutama oleh umat muslim asalkan minuman tersebut adalah memenuhi ketentuan dan juga syariat Islam. Ada beberapa jenis dari minuman halal, diantaranya adalah semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal sehat manusia, semua jenis air atau cairan yang tidak mendatangkan mudorot bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa, ataupun akidah. Kemudian adalah air atau cairan yang bukan merupakan benda najis atau benda suci yang terkena najis. Air atau cairan tersebut didapatkan dengan cara yang halal dan benar, yakni tidak dari hasil curian atau hasil perampasan. Kemudian yang selanjutnya adalah air atau cairan tersebut tidak mengandung zat berbahaya. Kemudian terkait dengan minuman haram, sebenarnya seluruh minuman itu pada dasarnya adalah halal apabila tidak ada ayat ataupun ketentuan yang menyebabkan dari minuman tersebut haram. Akan tetapi dalam Al-Quran sudah diterangkan, di antaranya adalah pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 yang dimaksudkan pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa alkohol seperti khamar, berjudi, berhala, dan juga mengundi nasib adalah merupakan perbuatan setan. Maka diperintahkan kepada umat muslim dan seluruh umat manusia untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 ini bisa disimpulkan bahwa memang khamar ataupun alkohol, segala jenis minuman yang memabukkan itu adalah minuman yang haram. Mengapa kita harus menjauhi atau tidak meminum dari minuman haram ini? Karena apabila tetap diminum maka akan ada dampak negatifnya, diantaranya adalah maka kita akan bersikap ingkar terhadap perintah Allah, kemudian juga Allah berjanji akan memberikan balasan di akhirat bagi orang-orang yang tanpa uzur syar'i dia mengonsumsi makanan atau minuman yang haram, serta juga makanan ataupun minuman yang haram itu pasti memiliki banyak sekali dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Oke, boleh di next. Selanjutnya yakni pembahasan terkait sertifikasi dan labelisasi halal. Nah, seperti yang diketahui, sertifikasi halal ini memiliki pengertian sebagai pengakuan secara formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal yang dapat menenteramkan hati konsumen dalam mengkonsumsinya. Nah, berbeda dengan labelisasi halal. Kalau labelisasi halal ini merupakan
pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang disebut sudah sesuai dengan standar kehalalan yang ada. Nah, ini dikutip dari Hasan tahun 2014. Nah, seperti yang diketahui, untuk saat ini penerbitan sertifikasi halal ini berada di bawah Kementerian Agama, tidak lagi diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan nota kesepahaman penyelenggaraan layanan sertifikasi halal di kantor Wakil Presiden pada hari Rabu 16 Oktober 2019 menurut Hidayatullah tahun 2020. Dan di sisi lain, dalam menguji kehalalan suatu makanan ataupun minuman harus berdasarkan 4 pendekatan, yakni maqasid al-syariah, yang kedua ada maslahah musalah, yang ketiga ada sat azariyah, dan yang keempat ada qawaid fiqhiyah. Selanjutnya adalah pembahasan, boleh di next. Ya, yang pertama ada kriteria makanan dan minum yang dianjurkan dalam Islam. Terdapat kriteria sebagai batasan yang telah diberikan dalam Islam dalam aspek makanan. Yang pertama, makanan tersebut harus halal, baik itu dilihat dari segi zatnya dan dari segi zat cara mendapatkan maupun dari segi cara memprosesnya. Yang kedua adalah makanan tersebut harus mengandung gizi yang cukup dan seimbang untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah jadilah orang yang proporsional dalam mengambil makanan. Maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan konsumen, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu yang keempat dan terakhir adalah makanan tersebut harus aman ketika dikonsumsi. Kriteria tersebut telah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Baqarah ayat 172, dan surat Al-Baqarah ayat 30, Al-A'raf ayat 31. Dalam ketiga surat tersebut menunjukkan bahwa manusia harus memilih makanan yang halal dan thayyib atau baik. Suatu makanan halal dapat menjadi haram bila melebihi beberapa karakteristik yang telah dijadikan batasan dalam mengonsumsi makanan menurut Islam. Maka, jika dikaitkan dengan aspek ilmu pengetahuan, makanan dan minuman akan memiliki berbagai manfaat sebagai sumber energi, pertumbuhan, kesehatan jiwa, dan juga keturunan jika halal dan thayyib. Yang selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum makanan dan minuman halal. Firman Allah Subhanahu wa taala mengenai makanan halal dan thayyib banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Beberapa di antaranya, yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu mengatakan bahwa seruan kehalalan makanan menurut ayat ini ditujukan pada seluruh manusia, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis thayyib, dan tidak semua yang halal itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya walaupun baik untuk yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu terjadi maka menjadi kurang baik. Oleh karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan thayyib. Selanjutnya yaitu pada Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyib wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, Buya Hamka mengungkapkan bahwa maksud dan makanlah oleh dirimu segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu yang halal dan thayyib, itu maksudnya adalah makanan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pilihlah makanan-makanan yang Allah karuniakan di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Nah, pada ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa memilih makanan halal dan thayyib itu selain ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran juga memerlukan ijtihad individu untuk memilih makanan halal dan thayyib untuk dikonsumsi.
konsumsi. Nah, makanannya halal dan thayyib itu merupakan makanan pilihan untuk keselamatan jasmani maupun rohani. Boleh di next. Selain yang terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad itu juga menganjurkan makanan yang halal dan thayyib. Nah, arti hadis tersebut yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman bagaimana dia memerintahkan pada Rasulnya dengan firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan, ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Riwayat Muslim. Nah, dalam hadis tersebut terdapat pelajaran akan sucinya Allah Ta'ala dari segala kekurangan dan celah. Allah Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Di samping itu, hal-hal yang baik juga berpengaruh pada diterima dan tidaknya doa seseorang. Orang bisa tidak diterima doanya karena pakaian, makanan, minuman yang dia konsumsi itu berasal dari yang haram, sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Baik, selanjutnya adalah cara memperoleh label halal pada makanan dan minuman. Dalam LPPOM-MUI, tahapan penerbitan sertifikasi halal diantaranya yaitu yang pertama, memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti seluruh prosedurnya, sistem jaminan halal SJH dalam HAS 23000. Terdapat 11 kriteria SJH yang dicakup dalam HAS 23000. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Di antaranya yaitu yang pertama ada kebijakan halal. Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal harus diterapkan dan didiseminasikan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, tim manajemen halal. Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Yang ketiga adalah pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap attitude untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus diberikan oleh personel yang dimiliki kompetensi dalam merencanakan implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan. Yang keempat adalah bahan. Bahan terdiri dari bahan baku, yaitu bahan utama untuk menghasilkan produk, bahan tambahan, yaitu bahan tambahan untuk meningkatkan sifat produk, bahan penolong, bahan yang digunakan untuk membantu produksi, tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk. Selanjutnya kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk, pelumas yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk. Selanjutnya, sanitizer dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas atau peralatan yang menangani bahan dan produk. Dan yang terakhir, media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk. Yang kelima adalah fasilitas produksi. Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin, dan peralatan utama, serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk. Di antaranya yang pertama adalah industri olahan pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Yang kedua adalah restoran, catering atau dapur. Yang ketiga adalah rumah potong hewan. Yang keenam adalah produk. Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non-retail, produk akhir, atau produk antara intermediate. Panduan penamaan produk dapat dilihat di LPPOM-MUI. Kemudian karakteristik atau profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram. Bentuk produk tidak menggunakan bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar, atau porno. Khusus untuk produk retail, jika suatu produk dengan merek atau brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain dengan merek
atau brand yang sama yang dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan. Kemudian yang ketujuh adalah prosedur tertulis aktivitas kritis. Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Secara umum, aktivitas kritis mencakup penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi, formulasi dan pengembangan produk, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi, penyimpanan bahan dan produk, transportasi bahan dan produk. Kemudian ruang lingkup aktivitas kritis dapat bervariasi sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Yang ke-8 adalah kemampuan telusur. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri berasal dari bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas. Yang ke-9 adalah penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis menangani produk yang tidak memenuhi kriteria yang menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diproses ulang atau di-downgrade dan harus dimusnahkan atau tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik. Kemudian yang ke-10 adalah audit internal. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SCH. Audit internal harus dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun. Jika ditemukan kelemahan tidak terpenuhinya kriteria dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan. Perbaikan harus dilakukan dengan target waktu yang jelas dan harus mampu menyelesaikan kelemahan serta mencegah terulangnya di masa yang akan datang. Yang ke-11 adalah kaji ulang manajemen. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun. Syarat yang kedua adalah menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal antara lain daftar produk, daftar bahan, dan dokumen bahan, daftar penyembelih khusus RPH, matriks produk, manual SCH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan interval, dan bukti audit internal. Yang ketiga adalah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan upload data. Pendaftaran seleksi sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Serol melalui website www.lppmmui.org. Perusahaan harus membaca user manual Serol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Yang keempat adalah melakukan monitoring, pre-audit, dan pembayaran akad sertifikasi. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring, pre-audit, dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre-audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Serol, membayar biaya akad, dan menandatangani akad. Untuk kemudian melakukan pembayaran di Serol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke bendahara lppom@halalmui.org. Syarat kelima adalah pelaksanaan audit. Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. Kemudian syarat ke-6 adalah melakukan monitoring pasca audit. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit dan jika terdapat ketidaksesuaian akan dilakukan perbaikan. Kemudian syarat terakhir adalah memperoleh sertifikat halal. Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk soft copy di Serol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal ini berlaku selama 2 tahun. Baik, selanjutnya adalah hikmah yang bisa diperoleh dari mengkonsumsi makanan dan juga minuman halal. Apabila ditinjau dari kacamata Islam, pengambilan makanan dan juga minuman yang halal mempunyai hikmah yang cukup besar. Dengan mengkonsumsi makanan dan juga minuman halal, manusia
manusia dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal ibadah kepadanya. Mengkonsumsi produk yang halal tidak hanya memberikan kesehatan kepada jasmani dan juga rohani, tapi juga dapat mengawal kehidupan seorang muslim dengan identitas keislamannya. Makanan yang halal dan baik dapat memastikan tubuh badan mendapatkan kebutuhan nutrisi yang cukup, sementara dari segi rohani, makanan yang halal dapat menambah cahaya iman, menjadikan doa mudah dimakbulkan, dan menyiapkan anggota badan untuk siap dan sigap dalam menjalankan ibadah atau ketaatan kepada Allah. Menentukan halal dan haram bagi suatu makanan itu juga sangat penting, dan hal tersebut haruslah jelas dalam kehidupan harian seorang muslim. Oke, selanjutnya di sini ada makanan dan minuman haram dalam pandangan kesehatan. Melalui perspektif kesehatan, makanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, melainkan juga sebagai rantai penyebaran penyakit. Selain itu, makanan yang baik merupakan makanan yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh dapat memberikan manfaat dan memiliki unsur kimia yang dapat diolah menjadi zat gizi. Oleh karena itu, sanitasi makanan yang sangat diperlukan agar kita dapat terhindar dari bahaya penyakit yang disebabkan oleh makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Melalui perspektif Islam, makanan yang halal lah yang baik bagi kesehatan tubuh. Lalu jika makanan halal baik untuk kesehatan, maka hal ini berlaku sebaliknya bagi makanan dan minuman haram. Makanan haram seperti darah, bangkai, maupun minuman keras mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Menurut Ali Muhtar tahun 2016, bangkai merupakan hewan yang disembelih dengan sendirinya atau kematiannya tanpa disembelih dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Mengonsumsi bangkai diharamkan karena dia tidak melewati proses penyembelihan sehingga darah masih berada dalam otot-otot tubuhnya. Darah tersebut menjadi media pertumbuhan mikroorganisme yang dapat membahayakan manusia. Apabila dikonsumsi manusia, hal ini dapat menyebabkan kerusakan organ hati dan juga usus karena bangkai beresiko memiliki bakteri Salmonella sp dan mikroorganisme patogen lainnya. Selain itu, darah yang beku atau biasa disebut dengan didih, saren, atau marus termasuk makanan yang diharamkan dalam Islam. Darah diharamkan karena mengandung racun, bakteri, dan produk metabolit tubuh seperti urea, asam urat, keratin, dan karbon dioksida. Asam urat yang tinggi dalam darah apabila dikonsumsi manusia dapat menyebabkan batu ginjal, bahkan gagal ginjal. Kandungan zat besi yang tinggi dalam darah juga dapat menyebabkan hemokromatosis, yaitu sebuah kelainan klinis akibat kelebihan jumlah zat besi dan dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ. Hematokromatosis juga dapat mengakibatkan penumpukan cairan di paru-paru. Selanjutnya, oleh karena itu, larangan Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang haram berbanding lurus dengan perspektif kesehatan untuk menghindari makanan-makanan yang terkontaminasi mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan tubuh, seperti halnya makanan dan minuman yang haram. Pada dasarnya, Islam dan kesehatan memiliki satu tujuan yang sama demi kebaikan manusia. Oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan benar-benar diperhatikan agar manusia terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang bersumber dari makanan. Next slide. Selanjutnya adalah akibat buruk yang terjadi apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang kita ketahui bahwa makanan dan minuman merupakan hal yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Ketika kita terbiasa dengan mengkonsumsi yang haram, maka perilaku manusia akan menjadi buruk. Perasaan manusia akan mati, permohonan manusia akan sulit untuk dikabulkan, serta dapat merusak tubuh dan akal. Yang pertama, akibat buruk dari mengkonsumsi makanan yang haram adalah rusaknya hati. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi makanan haram dapat merusak hati. Orang-orang yang terbiasa mengkonsumsi makanan haram, Allah cabut rasa ibanya, rasa lemah lembutnya, dan penyayang dari hati mereka. Sehingga mereka tidak merasa belas kasih terhadap orang yang fakir dan tidak terketuk hatinya dalam membantu orang-orang yang kesulitan. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram juga menjadi sebab tidak terkabulnya doa dan tidak diberikannya pahala atas ibadah atau salat kita.
di mana dalam sebuah hadis diungkapkan bahwa orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Di samping itu terdapat hadis juga yang menjelaskan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan menerima sholat dari seorang di antara kamu selagi di dalam perutnya terdapat sesuap makanan dari yang haram. Baik, bisa di next. Jadi kesimpulannya yang telah dijelaskan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 198 dan surat Al-Maidah ayat 88 dan juga hadis Nabi bahwasannya itu Allah Subhanahu wa taala menyerukan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lebih baik. Dan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal tersebut, manusia dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan beramal ibadah kepadanya. Mengkonsumsi produk halal itu tidak hanya memberikan kesehatan kepada jasmani dan rohani, tetapi juga dapat mengawal keadaan hidup seorang muslim dengan identitas keislamannya. Makanan yang baik merupakan makanan yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh itu dapat memberikan manfaat dan memiliki unsur kimia yang dapat diolah menjadi zat gizi. Orang yang terbiasa mengkonsumsi makanan haram oleh Allah cabut rasa iba, lemah lembut, dan penyayang dari hati mereka. Bisa di next. Dan berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.